beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Pendekar syair berdarah memperlihatkan sebuah bungkusan berisi serbuk berwarna kekuning-kuningan. Panji Ketawang bermaksud mencium serbuk itu, tapi segera ditolak oleh pendekar syair berdarah. Semula Panji Ketawang tidak percaya mendengar apa yang diceritakan oleh laki-laki berwajah dingin. Tapi karena laki-laki itu terus membujuk dan menghasutnya, akhirnya bocah remaja itu pun mulai mempercayainya. Tapi dia menjadi sangat terkejut ketika mendengar bahwa laki-laki itu menginginkan kematian pamannya, Arya Kamandanu. Kembali Panji Ketawang menjadi kebingungan dan gugup. Bagaimana aku bisa membunuh Paman Kamandanu? Aku tidak mungkin melakukannya. Mengapa tidak mungkin? Kau mempunyai kesempatan untuk membunuh orang itu. Bukankah kau tinggal serumah dengan pembunuh berdarah dingin yang telah mencabut nyawa kedua orang tuamu? Jangan bodoh, Panji. Kau seorang laki-laki. Kau harus mempunyai pendirian yang tegas, dan kau harus menjaga martabat keluargamu. Tapi bagaimana aku bisa membunuh Paman Arya Kamandanu? Aku tidak mempunyai ilmu apapun juga. Sedangkan Paman Kamandanu adalah seorang pendekar sakti mandraguna. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Aku mempunyai sebuah cara yang sangat jitu. Tentu saja kau tidak harus bertarung melawan Kamandanu, Panji. Tapi kau dapat dengan mudah melenyapkan orang itu.
Asal kau menuruti apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang harus kulakukan? Laki-laki bertampang dingin itu merogoh lipatan pakaiannya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna merah. Kembali laki-laki bertampang dingin itu tersenyum pada Panji Ketawang. Bawalah benda ini. Apa ini? Benda apa ini? Sekarang dengarkan baik-baik. Tapi sebelumnya, aku ingin memperoleh kepastianmu lebih dulu. Apa benar kau menginginkan kematian pamanmu, Arya Kamandanu? Ya. Jawablah yang tegas. Kau menginginkan kematian Arya Kamandanu ataukah tidak? Kau ingin menjadi seorang anak yang berbakti ataukah anak durhaka? Iya. Iya, bagaimana? Katakan yang tegas. Jangan menjadi seperti anak banci. Jawab yang tegas. Kalau memang kau tidak bersedia, kalau hatimu masih berat untuk menjalankan kewajiban mulia ini, terserah. Aku akan segera pergi. Dan kau pasti akan menyesal seumur hidupmu. Tunggu. Baiklah. Aku menginginkan kematian paman Arya Kamandanu. Mengapa? Mengapa kau harus membunuh Arya Kamandanu? Karena dia telah membunuh kedua orang tuaku. Karena dia telah menyebabkan aku kehilangan kedua orang tuaku. Dialah yang membuatku menderita selama ini. Dialah yang menghancurkan keluargaku. Itulah sebabnya aku harus membunuhnya. Bagus. Bagus sekali. Nah, sekarang dengar. Bungkusan kecil itu berisi serbuk-serbuk berwarna kuning keemasan. Dan serbuk-serbuk itu adalah racun. Racun. Iya, racun itulah nanti yang akan melenyapkan nyawa musuh besarmu itu. Racun itulah nanti yang akan sanggup membalaskan dendam dan sakit hatimu. Dan beginilah cara menggunakannya. Dengar baik-baik. Kau harus mencari kesempatan yang sangat baik dan sangat tepat untuk menaburkan bubuk racun itu ke dalam cangkir minuman Arya Kamandanu. Tapi ingat, kau harus berhati-hati sekali. Apakah kira-kira kau akan memperoleh kesempatan itu, Panji? Ya, sepertinya aku bisa mencari kesempatan itu. Aku tahu cangkir minuman yang biasa digunakan Paman Kamandanu. Biasanya Bibi Wuni meletakkannya di atas meja kayu di tengah-tengah ruangan. Dan biasanya setiap pagi Paman Arya Kamandanu minum seteguk air putih dari cangkir itu. Nah, kalau begitu kau bisa menaburkannya jika memang kesempatan itu sudah ada. Dan selanjutnya, kau tinggal menunggu mayat Pamanmu Kamandanu terkapar di atas ranjang ataupun di tepi jalan. Bagaimana? Kukira sudah cukup pertemuan kita ini. Dan ingat, Panji, ingatlah, kau harus merahasiakan pertemuan kita ini. Jangan sampai bocor ke telinga siapapun juga. Sebab kalau sampai bocor, maka rencanamu itu akan gagal berantakan. Dan kau pasti akan mendapat kesulitan. Karena kau merencanakan membunuh seorang panglima perang Majapahit. Kau mengerti, Panji? Ya, aku mengerti. Nah, kalau begitu kita berpisah sampai di sini. Selamat bekerja. Selamat menjadi anak yang berbakti. Dan selamat tinggal anak durhaka. Tunggu dulu. Siapa kau ini sebenarnya? Siapakah namamu?
Kau tidak perlu tahu siapa aku. Suatu saat nanti, kalau Arya Kamandanu sudah terbunuh, barulah aku akan menjelaskan siapa diriku ini. Nah, selamat bekerja, Panji. Laki-laki bertampang dingin itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan Panji Ketawang yang masih berdiri termangu. Sekali lagi dia mengamati bungkusan kecil berwarna merah. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Dia merasa takut sekali. Dia merasa gentar untuk melaksanakan niatnya membunuh pamannya sendiri. Apakah aku akan mampu melakukannya? Haruskah aku membunuh paman Arya Kamandanu? Haruskah aku membunuh orang yang selama ini berbuat baik kepadaku? Mengapa aku harus mengalami persoalan yang sangat rumit begini? Tapi sepertinya apa yang diceritakan orang itu tadi benar semata-mata. Kalau memang begitu, Paman Kamandanu adalah seorang yang telah merusak keluargaku. Dan sudah sepantasnya aku menaruh dendam kepadanya. Baiklah, baik. Sekalipun sebenarnya aku masih ragu-ragu, tapi aku harus berusaha untuk menjalankan niatku ini. Baik, aku akan mencari kesempatan itu. Kesempatan untuk menaburkan serbuk beracun ini ke dalam cangkir Paman Kamandanu. Sementara itu, Kepala Desa Manguntur, Ratanja, dan 2 orang prajurit yang mengawalnya, berikut beberapa orang warga desa, terus mengadakan pencarian. Ada yang mencari di balik bongkahan-bongkahan batu padas, ada yang menyibak semak belukar, ada yang melongok ke jurang-jurang kecil di sekitar Desa Manguntur, ada pula yang mencari di tepian-tepian sungai kecil. Ratanja kelihatan semakin cemas. Dia benar-benar takut kehilangan sahabatnya, Panji Ketawang. Aneh sekali. Kita sudah mencarinya ke sana kemari. Apa mungkin Tuan Panji itu pergi jauh? Tidak mungkin, Bapak Kepala Desa. Semalam dia tidur bersamaku. Bagaimana dengan pendekar syair berdarah itu, Bapak Kepala Desa? Mungkinkah Tuanku Panji diculiknya? Pendekar syair berdarah itu tidak pernah menculik seorang bocah remaja. Kalau dia datang, maka keesokan harinya pasti orang-orang akan gempar. Mereka akan segera melihat pembunuhan di beberapa tempat. Pendekar syair berdarah datang hanya untuk membunuh orang, bukan menculik. Jadi Bapak Kepala Desa yakin bahwa Tuanku Panji tidak menjadi korban pendekar syair berdarah? Begitulah Tuan prajurit. Saya yakin Tuanku Panji pasti tersesat di jalan. Entah semalam dia mau pergi kemana. Mungkin dia tersesat jalan dan tidak bisa kembali lagi ke Manguntur. Itulah sebabnya kita harus terus mencarinya. Mungkin sekarang ini dia berada di sebelah sana, di tepi hutan kecil, di sana. Kalau begitu, marilah kita cari ke sana. Ayo Paman prajurit, ayo kita cari ke sana. Ayo. Baru saja Ratanja, kepala desa, dan 2 orang prajurit bermaksud melangkah pergi, ketika mendadak Panji Ketawang muncul dari balik gundukan batu padas. Itu dia Panji Ketawang. Panji!
Panji, kemana saja kau? Kami semuanya sibuk mencarimu ke sana kemari. Kami takut kau tersesat jalan. Apa yang kau lakukan, Panji? Panji, ada apa denganmu? Mengapa kau diam saja? Nampaknya dia sedang kebingungan, Tuan Ratanca. Nampaknya dia baru saja mengalami suatu peristiwa yang menegangkan. Sebaiknya Tuanku Panji istirahat barang sejenak. Apa yang baru saja kau alami, Panji? Apa yang kau pikirkan? Ayolah, Panji. Ayolah kita istirahat sejenak. Tenangkan dulu hatimu. Tenangkan dulu hatimu. Ayo, kita istirahat di rumah tua. Kau tidak perlu khawatir. Kami semua akan menjaga keselamatanmu. Ayo, Paman Prajurit. Tolong Papa dia ke rumah tua itu. Baik, Tuanku Ratanca. 2 orang prajurit Majapahit membantu Ratanca memapah Panji Ketawang. Mereka melangkah menuju ke batas desa Manguntur, kemudian mengarah kembali ke rumah tua. Panji Ketawang terbaring di atas lantai di ruangan bilik bersama Ratanca. Sementara itu 2 orang prajurit Majapahit berjaga-jaga di serambi depan. Kepala desa dan warga desa Manguntur sudah kembali sejak sore tadi. Ratanca kelihatan masih cemas melihat keadaan sahabat karibnya. Apa sebenarnya yang kau pikirkan, Panji? Apa yang baru saja kau alami? Nampaknya hatimu sedang goncang. Apakah kau bertemu dengan seseorang? Tidak, Ratanca. Aku tidak bertemu siapa-siapa. Lalu, mengapa kau tiba-tiba menjadi seperti orang linglung? Aku tidak apa-apa, Ratanca. Dari mana saja kau tadi? Apa yang baru saja kau lakukan di luar sana? Aku hanya berjalan-jalan. Aku tiba-tiba teringat kembali masa kecilku. Setiap hari, dulu aku bermain-main di sekitar desa ini. Seringkali aku mengembalakan kerbau atau ternak yang lain di tepian sungai sana. Di tempat inilah dulu aku pernah tumbuh dan dibesarkan. Dan di tempat inilah dulu aku pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuaku. Kiranya kau hanya terkenang kembali masa kecilmu. Tapi mengapa kau tidak berkata lebih dulu jika ingin pergi? Mengapa kau pergi secara diam-diam sehingga kami semua menjadi kalang kabut? Maafkan aku, Ratanca. Aku tidak ingin membuat kalian menjadi repot. Semalam kulihat kau tidur pulas sekali. Dan aku baru saja bermimpi bertemu dengan ibuku. Tiba-tiba hatiku menjadi gelisah. Kemudian aku berjalan keluar rumah. Dan begitulah, tiba-tiba aku terkenang kembali masa kecilku di desa ini. Ratanca. Ada apa, Panji? Ada apa? Sepertinya ada yang ingin kau tanyakan kepadaku. Kau tahu benda apakah ini? Benda semacam itu. Racun seperti itu biasa digunakan orang-orang untuk membunuh seorang penjahat yang sangat kejam. Mengapa kau harus menyimpannya? Sudah, Ratanca. Marilah kita tidur. Besok pagi kita kembali ke Majapahit. Iya, baiklah. Tapi ingat, Panji, kau harus menyimpan benda itu baik-baik. Benda itu benar-benar sangat berbahaya. Untuk apa Panji Ketawang menyimpan racun itu? Aneh sekali.
Aku tidak yakin dia menemukan benda itu di balik rumpun semak belukar. Pasti ada seseorang yang telah memberikannya. Oh, Panji Ketawang. Aku mencium gelagat yang agak mencurigakan. Tapi sepertinya dia berusaha menutupi dirinya. Sepertinya dia merahasiakan sesuatu padaku. Mudah-mudahan saja sahabatku itu tidak menemui sesuatu yang buruk. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi selalu melindunginya. Matahari telah menyembulkan wajahnya dari balik punggung gunung Lamongan yang jauh. 2 orang prajurit Majapahit tengah menyiapkan kuda mereka. Sementara itu, Ratanca membantu Panji Ketawang membenahi perbekalan. Pagi itu juga mereka bermaksud kembali ke Majapahit. Nah, Panji, bagaimana? Kau sudah siap? Aku siap, Ratanca. Ayo, kita berangkat sekarang. Iya. Panji Ketawang dan Ratanca segera memacu kudanya meninggalkan desa Manguntur. 2 orang prajurit tetap mengawal mereka di belakang. Sementara itu, kepala desa mengantarkan sampai di batas desa. Sebentar kemudian mereka sudah meninggalkan desa Manguntur, dan kuda-kuda mereka berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Debu mengepul di belakang mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Panji Ketawang setiba di Majapahit? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.